Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Andre Lestari. Dalam video ini kita akan membahas tentang investasi. Namun ini bukan tentang investasi bodong yang sedang viral di mana-mana. Justru kita akan membahas cara melakukan investasi dengan aman dan legal. Sepintas saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia, beliau Ibu Sri Mulyani, kira-kira 2 tahun yang lalu di UGM, beliau mengatakan atau membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, asetnya itu kerja keras, sedangkan orang-orangnya itu kerja biasa-biasa saja. Namun di Indonesia, orang-orangnya itu kerja keras, sedangkan asetnya didiemin aja tidur, tidak buat kerja. Tentunya banyak cara menggunakan aset yang kita punya untuk mendapatkan uang. Salah satu cara yaitu dengan berinvestasi. Investasi sendiri banyak cara, ada investasi emas, investasi lahan, investasi bisnis, dan yang mau kita bahas dalam video ini adalah kita investasi dengan perdagangan aset kripto. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan melakukan disclaimer dulu. Perdagangan aset kripto mempunyai risiko yang sangat tinggi karena harganya sangat fluktuatif. Sebelum melakukan perdagangan aset kripto, silahkan lakukan analisa secara pribadi. Memang di dunia ini banyak sekali aplikasi trading kripto yang beredar. Maka kalau kita di Indonesia, tentunya lebih baik kita menggunakan aplikasi yang sudah resmi terdaftar di Badan Indonesia. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi bahwa aplikasi tersebut scam, penipuan, atau investasi bodong, atau bahkan skema Ponzi. Namun saya akan menyampaikan 2 hal dasar saja yang bisa kita jadikan untuk mengidentifikasi awal bahwa aplikasi tersebut layak untuk kita coba untuk investasi atau bahkan kita tinggalkan begitu saja. Yang pertama kita lihat legalitasnya, apakah aplikasi ini resmi atau tidak, terdaftar, tercatat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia atau tidak. Kalau kita investasi kripto, maka tentunya kita cek di Bapepti. Jika aplikasi itu sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, kita layak untuk mencobanya. Kalau aplikasi keuangan seperti perbankan, maka kita cek di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Kita akan mengerucut di aplikasi kripto saja. Setelah kita cek bahwa aplikasi itu betul-betul terdaftar atau resmi, legal, selanjutnya kita lihat harga yang tertera di aplikasi itu sama dengan aplikasi-aplikasi lain atau tidak. Kalaupun itu beda, itu hanya sedikit saja beberapa angka di belakang koma. Itu terkait dengan jaringan. Kalau jaringannya stabil ya tentunya real time itu sama persis di belakang koma itu sama semua. Kemudian identifikasi yang kedua dengan memakai logika. Kita coba aplikasinya, kemudian kita lihat seharusnya kita mempunyai kuasa penuh 100% terhadap aset yang kita punya. Contoh, kita mempunyai kuasa penuh, kita bebas untuk melakukan pembelian aset kripto apapun itu tanpa campur tangan dari aplikasi. Kita betul-betul menentukan harganya berapa dan kapan kita akan membeli. Dan sebaliknya, kita berhak 100% tanpa embel-embel syarat dari aplikasi, berhak untuk menjual kapanpun itu dengan harga berapapun itu. Selanjutnya juga kita berhak untuk menarik dana kita kapanpun itu. Misalnya, ada aplikasi trading, kita bisa membeli suatu aset, namun uang kita akan berkurang atau hilang bahkan sampai 0 rupiah ketika aset itu turun. Maka kita perlu waspada, bisa jadi itu skema Ponzi, bisa jadi itu juga judi. Seharusnya aset yang kita punyai dalam aplikasi tersebut tidak terpengaruh terhadap naik turunnya harga, harusnya jumlahnya tetap. Misalnya kita punya 1 BTC, Bitcoin, ya walaupun naik turun, kita tetap mempunyai 1 Bitcoin. Hanya saja nilainya konversi terhadap rupiah, terhadap dolar, USDT, terhadap BNB, itu bisa saja naik turun karena fluktuasi nilainya harga. Tapi jumlahnya Bitcoin, jumlah aset yang kita punya, itu harus sama, walaupun harganya naik turun. Itu trading resmi yang betul. Kalau kita bicara masalah aset kripto, maka kiblatnya adalah situs CoinMarketCap. Di situs CoinMarketCap, semua tentang kripto ada di sini. Baik itu aplikasi yang memperjualbelikan aset kripto, kemudian token apa saja yang tersedia, yang baru rilis, atau volume perdagangan paling tinggi,
semua informasi ada di CoinMarketCap. Contohnya kita akan melihat exchanger atau aplikasi yang memperjualbelikan aset kripto. Di sini banyak sekali exchanger atau aplikasi yang memperjualbelikan aset kripto. Namun saya akan tertuju pada aplikasi yang sudah resmi di Indonesia. Bisa kita lihat di sini negara-negara asal aplikasi tersebut. Kita scroll ke bawah sampai menemukan Indonesia. Di nomor 40 ini ada IDR. Ini aplikasi resmi di Indonesia, yaitu toko kripto. Dengan seperti ini, kita bersama-sama melihat berarti toko kripto adalah aplikasi exchanger nomor 1 di Indonesia. Dia berada di nomor 40, belum ada exchanger Indonesia di atasnya. Adanya di bawahnya. Jadi aplikasi toko kripto ini sudah resmi di Bapepti, kemudian Kominfo, BI, dan lain sebagainya. Ini betul-betul resmi, kredibilitasnya tidak bisa diragukan lagi. Saya juga menggunakan aplikasi toko kripto ini untuk trading dengan berbagai alasan, di antaranya jelas aplikasi toko kripto itu sudah resmi terregulasi di Bapepti. Kemudian untuk mulai investasi hanya dengan Rp50.000 saja kita bisa investasi di toko kripto. Yang paling penting di sini, trading fee-nya murah sekali, hanya 0,1%. Tentunya jika kita mau melakukan trading secara profesional, skala besar, kita sangat memperhatikan di trading fee ini. Kebanyakan trading fee itu 0,2, 0,3, tapi toko kripto itu hanya 0,1%. Dan ada kabar bagusnya lagi, jika teman-teman mau mendaftar sekarang dengan kode yang saya sertakan di deskripsi, akan mendapatkan cashback 20% seumur hidup dari trading fee ini. Kemudian biaya penarikan ini flat, hanya 5.500, itu lebih murah dari transfer antar bank. Proses deposit juga mudah, bisa e-wallet, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan berbagai bank, misalnya Mandiri dan Permata, itu juga sudah support. Ini pentingnya kita menggunakan aplikasi untuk investasi yang sudah terregulasi resmi di Bapepti, karena keamanannya itu terjamin. Ada sertifikatnya ISO 27001 dan 27017. Uang yang kita investasikan di aplikasi toko kripto itu sudah dijamin keamanannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Kita bisa menggunakan toko kripto untuk investasi, bisa melalui website, bisa melalui aplikasi iOS ataupun Android sudah bisa. Yang namanya aplikasi investasi itu pasti verifikasi KTP atau KYC, di mana di aplikasi toko kripto ketika kita melakukan verifikasi KTP itu juga terjamin, sudah kerjasama strategis dengan Peruri. Kabar bagusnya bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran di aplikasi toko kripto, kini saatnya melakukan pendaftaran dan verifikasi. Karena saat ini sedang ada event TKOversary, di mana saat ini sedang merayakan hari ulang tahun TKO token dari toko kripto, dan tentunya banyak hadiah buat kalian yang baru melakukan pendaftaran toko kripto. Ayo kita manfaatkan momen ini dan siap lebih cuan bareng toko kripto. Jadi TKO Token yang saat ini sedang ulang tahun adalah proyek kripto lokal pertama di Indonesia. Sebelum para artis membuat token kripto, ini TKO sudah ada. Ini menyediakan model token hybrid, unik, serta mengkombinasikan tiap keunggulan dari dunia dalam blockchain, yaitu CeFi dan DeFi. TKO Token diluncurkan di Launchpad pada 7 April 2021. TKO berhasil menciptakan rekor baru, yaitu volume perdagangan tembus 10,5 juta BNB setara dengan 4,2 miliar dolar. Jumlah investornya juga sangat banyak, 201.406. Di 2 minggu pertama, TKO mencapai peringkat 234 di CoinMarketCap. Wow, ini sangat luar biasa sekali pencapaiannya. Sebetulnya TKO itu buat apa sih? Di utility CeFi sebagai langkah awal di toko kripto exchange seperti TKO deposit, TKO saving, dan TKO cashback. Jadi kalau teman-teman mendapatkan cashback dari toko kripto nanti dalam bentuk TKO, atau di suatu event kita mendapatkan hadiah itu dalam bentuk TKO juga. Kemudian di utilitas DeFi ya sebagai staking dan GameFi. Kita juga bisa menggunakan TKO sebagai investasi jangka panjang, membeli sekarang di saat harga turun dan menjual mungkin beberapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian di saat harga TKO naik.
Ini yang harus kalian manfaatkan bagi yang belum melakukan pendaftaran di toko kripto. Event TKOversary dengan giveaway total hadiah 1 miliar. Ini hanya berlaku untuk pengguna baru. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran tidak bisa mengikuti event ini. Bagi kalian yang melakukan pendaftaran di periode 27 Maret sampai 7 April 2022 akan mendapatkan 2 TKO. Tidak sampai di situ saja, bagi kalian yang sudah melakukan pendaftaran, kemudian melakukan trading minimal $100 akan mendapatkan ekstra 3 TKO. Namun di sini saja kita sudah mendapatkan 5 TKO, dan itu kalau di harga sekarang ya kurang lebih 60 sampai 75 ribu rupiah. Kemudian melakukan trading minimal $150 dengan pairing perdagangan TKO BIDR, TKO BUSD, TKO USDT, hanya 3 ini saja, maka kita akan mendapatkan 1 tiket, di mana tiket itu nantinya akan diundi untuk mendapatkan hadiah berikut ini. Setiap satu pengguna maksimal hanya akan mendapatkan 20 tiket saja. Juara 1 akan mendapatkan $1.000. Wow, banyak sekali ini. Kemudian juara 2 akan mendapatkan $800 sampai terakhir. Ini kesempatannya sangat terbuka lebar-lebar karena rewardnya untuk 100 orang. Dan ini tidak terbatas bagi pemodal banyak saja, karena masing-masing orang hanya dibatasi 20 tiket. Ketika kita hanya mempunyai modal $150, sangat dimungkinkan akan mendapatkan posisi atas karena ini benar-benar random, bukan volume trading yang dinilai. Sangat disayangkan jika teman-teman yang belum melakukan pendaftaran di aplikasi toko kripto tidak mengambil bagian dari TKOversary ini, di mana total hadiah mencapai 1 miliar rupiah. Dan jangan lupa silakan menggunakan kode yang sudah saya sediakan di deskripsi untuk mendapatkan cashback seumur hidup 20% dari trading fee. Sudah cuan ditambah cuan, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Siap lebih cuan bareng toko kripto. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.